Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Ila angkala faslun wa yunqidul wudu'a. Kita melanjutkan kajian kita di dalam ilmu fikih, yaitu tentang tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ibadah tanpa ilmu maka ibadahnya tidak sah. Ibadah tanpa ilmu ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah kepada Allah tidak boleh asal-asal, harus benar, harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu maka amalannya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir kita kaji adalah tentang rukun-rukun berwudu. Lalu yang berikutnya wa yunqidul wudu. Apa saja yang membatalkan wudu? Yang membatalkan wudu adalah ma kharaja minas sabilain, apapun yang keluar dari dua kemaluan itu membatalkan wudu, khairal mani, kecuali mani. Wa masu kuburil adami au halakati duburihi bi batnil kaf. Dan yang kedua adalah menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan, itu membatalkan wudu bila hamil tanpa ada penghalang. Wa lamsu basyaratil ajnabiyyati ma'a kibarin. Lalu yang ketiga yang membatalkan wudu menyentuh kulit lawan jenis. Jika sudah sama-sama besar itu membatalkan wudu. Lalu yang keempat adalah wazawalul akli la naumu ghaibin mumakinin mak'adatahu. Hilangnya akal, ya, hilang akal, baik itu tidur atau pingsan, ya, itu membatalkan wudu kecuali tidur sambil duduk yang menempel, duduk sambil menempel ke tanah, itu tidak membatalkan wudu. Lalu faslun yajibul istinja'u min kulli rabbin kharijin minas sabilain. Wajib istinja dari semua kotoran yang keluar dari dua kemaluan. Wajib untuk istinja, ya. Ghairil mani bil mani, selain air mani. Dengan air ila an yadhural mahal, sampai bersih suci tempat keluarnya kotoran. Jadi istinja hukumnya wajib dengan air, au biyaksahuhu bidalati masahatin, dengan 3 usapan, au aktsar atau lebih, ila ayyum qiyal mahal, sampai membersihkan tempat keluarnya kotoran. Wa inda qiyal athar, walaupun masih ada sisa bekasnya. Jadi istinja itu boleh dengan air atau boleh dengan semacam batu seperti tisu, itu diperbolehkan, ya, asalkan syaratnya dibalikin dengan sesuatu yang bisa mengangkat kotoran, tahirin yang hukumnya suci, jamidin yang padat, ghairi muhtaramin yang bukan
Walladzi yujibuhu khamsatu asya, dan yang mewajibkan ya orang menjadi hadas besar yang wajib untuk mandi adalah 5 macam. Yang pertama adalah khurujul mani, keluarnya air mani, wal jima, berhubungan suami istri, wal haid, wal nifas, wal wiladah, dan melahirkan. Ini 5 perkara yang mewajibkan untuk mandi. Wa furudul ghusli itnani, dan rukunnya mandi itu ada 2. Yang pertama niatul raf'il hadatsil akbar, niat untuk mengangkat hadas besar, atau boleh niatnya nawaitu fardal ghusli, saya niat mandi wajib, harus dengan niat, tanpa niat mandinya tidak sah. Wa ta'mimu jami'il badani basyaran wa sya'ran wa ingkatufa, dan meratakan semua badannya baik kulitnya maupun rambutnya itu dengan air, walaupun rambut yang tebal sekalipun. Adapun sunnah-sunnahnya mandi adalah sebelum mandi sunnah memakai siwak, atau sekarang dengan gosok gigi. Kita gosok gigi diniatkan siwak, mendapatkan pahala siwak. Ya, setelah gosok gigi, ya biasanya orang gosok giginya setelah mandi, ya ini nggak sesuai sunnah. Jadi gosok giginya diniatkan siwak sebelum mandi, lalu setelah itu istinja. Setelah istinja lalu berwudu sempurna. Jadi sunnah sebelum mandi untuk berwudu sempurna. Setelah itu menyiramkan ya air pada dari atas kepalanya. Lalu sisi kanan badannya depan, sisi kanan badannya bagian belakang. Sisi kiri depan dan sisi kiri bagian belakang sambil digosok. Lalu diulang, disiramkan lagi air dari atas kepala, badan sisi kanan depan, belakang, kiri depan dan belakang sambil digosok atau memakai sabun. Setelah itu diulang yang ketiga kali ya, di atas kepala, sisi kanan depan, belakang, kiri depan dan belakang. Itu cara mandinya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang berikutnya faslon syurutut thaharati, dan syarat sahnya bersuci. Syarat sahnya bersuci yang pertama adalah Islam. Maknanya kalau orang kafir mandi wajib, atau orang kafir berwudu nggak sah. Jadi syarat sahnya bersuci yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah tamyiz, sudah berakal. Kecil wudu belum sah wudunya, ya makanya sholatnya belum sah. Ya, anak kecil yang belum berakal itu belum boleh menjadi imam. Wa adamul mani min wusulil mani ilal maksud, dan tidak ada penghalang sampainya air ke tempat yang dibasuh. Ya, tidak ada penghalang ya, misalnya seperti cat atau apapun yang menghalangi air. Wasayalan, dan mengalirnya air. Jadi syaratnya mandi wudu itu harus ada air yang mengalir. Wa ayakunal ma'u mutahhiran, dan airnya itu adalah air yang mensucikan. Jadi air ada air yang suci, ada air yang suci dan mensucikan. Bi an la yasluba ismuhu, tidak berganti namanya. Ya, kalau sudah bukan air murni lagi, misalnya air kopi, misalnya air teh, itu nggak bisa digunakan untuk bersuci, walaupun suci tapi tidak mensucikan. Bimuhalatati tahirin, tercampur dengan sesuatu yang suci, yastamil ma'u anhu, yang bisa dijaga, yang bisa terjaga, kecuali kalau tercampur sesuatu yang nggak bisa terjaga. Misalnya air yang ada di kebun, misalnya di rawa-rawa banyak daun sehingga berubah menjadi hijau airnya, itu boleh digunakan untuk bersuci. Atau misalnya air yang tercampur dengan tanah, air sungai warnanya coklat, itu bisa digunakan untuk bersuci. Dan juga air laut bisa digunakan untuk bersuci. Wa an la yataghayyar bi najisin walau taghayyara
taghyuran yasiran dan tidak berubah atau tidak airnya itu tidak berubah karena terkena najis walaupun berubah sedikit. Jadi kalau terkena najis, kalau berubah sifat airnya, warnanya atau baunya atau rasanya berubah karena terkena najis, walaupun berubahnya itu sedikit, itu hukumnya menjadi najis, tidak bisa digunakan untuk berwudu atau bersuci. Wa in kana al-ma'u duna kullatain zida alla yulaqiyahu najisun ghairu mahfubin anhu. Seandainya airnya itu kurang dari 2 kurah. 2 kurah itu ukurannya sekarang kurang lebih 60 cm kubik. Ya, panjang, lebar, tingginya adalah 60 cm dikira-kirakan ya. Kalau kurang dari 2 kurah maka ditambah syaratnya tidak terkena najis yang tidak dimaafkan. Kalau kurang dari 2 kurah terkena najis maka hukumnya langsung menjadi najis walaupun tidak berubah. Ya, selain najis yang dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan seperti setetes darah itu dimaafkan. Ya. Wala istumila fi raf'il hadathi dan tidak digunakan untuk mengangkat hadas atau izalati najasin menghilangkan najis. Kalau air kurang dari 2 kurah ya sudah digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kalau lebih dari 2 kurah itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Wa man lam yajidil ma'a aw kana yadurruhu al-ma'u tayammama. Dan barang siapa orang yang tidak menemukan air atau airnya itu membahayakan dirinya karena sakit, itu boleh untuk bertayamum. Ya. Ba'da dukhulil waqti, syarat sahnya tayamum adalah setelah masuknya waktu sholat. Jadi sebelum masuknya waktu sholat boleh untuk bertayamum. Wa zawalin najasati, dan menghilangkan najis dulu. Kalau ada di badannya najis harus dihilangkan. Tayamum di badannya ada najis, tayamumnya tidak sah. Wa ma'rifatil qiblah, dan mengetahui arah kiblat. Biturabin, dengan tanah yang khalis, yang murni, tahurin suci, lagu hubar yang berdebu. Fil wajhi wal yadaini yurattibuhuma, tayamum mengusap kepada wajah dan kedua tangannya dengan tertib urut. Bidarbatain, dengan 2 pukulan. Jadi pukulan yang pertama mengambil tanah untuk mengusap wajahnya, pukulan yang kedua untuk mengusap kedua tangannya. Biniyati istibahati fardhi shalah, dengan niat bolehnya fardu shalat. Jadi tayamum itu bukan untuk mengangkat hadis tapi untuk bolehnya sholat. Ma'an nagli, disertai dengan memindahkan tanah. Wa masih awalil wajhi, niatnya itu ketika memindahkan tanah dari tangannya ke wajahnya disertai sampai kepada awal mengusap wajahnya. Lalu faslun wa man intaqadha wudu'u haruma alaihi shalah, dan barang siapa orang yang batal wudunya maka diharamkan baginya sholat, termasuk daripada makna sholat jenazah atau sujud syukur, sujud tilawah, itu semuanya haram tanpa wudu. Ya, kita melihat ada orang yang mendapatkan kenikmatan hadiah sujud syukur tanpa wudu, itu hukumnya haram. Ya, main sepak bola, sujud syukur tanpa wudu, itu hukumnya haram. Ya. Jadi orang yang batal wudunya diharamkan untuk sholat. Yang kedua adalah tawaf. Ya, tawaf di Ka'bah, karena tawaf kedudukannya sama seperti sholat. Wa hamlul mushaf, dan membawa mushaf Al-Quran, wa masuhu, dan menyentuh mushaf diharamkan bagi orang yang batal wudunya.
Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci. Illa lisabili dirasah, kecuali anak kecil untuk belajar Al-Quran boleh menyentuh kamar itu. Wa alal junubi hadihi wa qiraatul Quran, dan bagi orang yang junub diharamkan semuanya ini ditambah membaca Al-Quran. Jadi kalau orang yang batal wudunya baca Al-Quran boleh, tapi menyentuhnya yang tidak boleh. Adapun bagi orang yang junub membacanya pun itu haram. Wa maqsul masjid, dan masuk masjid yang di masjid itu hukumnya haram bagi orang yang junub. Wa alal haidi wa nufasai hadihi, dan bagi wanita yang haid dan nifas semuanya ini diharamkan, ditambah wasom qabla min kitab, ya, puasa sebelum terputusnya darah. Wa taqin zauji wa sayyidi minal istimta, dan suami menikmati bima baina surratiha wa rubatiha, antara pusat dan lututnya sebelum mandi, itu hukumnya haram, ya. Faslun, lalu yang berikutnya, wa min syuruti sholati, dan diantara syarat sahnya sholat adalah at-taharatu anin najasah, suci daripada najis, fil badani, pada badannya, wa thawbi, pada pakaiannya, wal makani, dan di tempat sholatnya, wal mahmuli lahu, dan apapun yang dibawa. Kalau ada najisnya maka hukumnya tidak sah sholatnya. Fa in laqahu najisun aw laqa thiyabahu aw mahmulahu batalat salatuhu. Kalau terkena najis atau pakaiannya terkena najis atau apapun yang dibawa, misalnya sholatnya terkena najis, maka batal sholatnya. Illa an yulqiyahu halan, kecuali kalau dilempar langsung, memakai sorban lalu terkena kotoran cicak misalnya, langsung dilempar, itu boleh, ya, tidak batal sholatnya. Au yakuna ma'fuwan anhu kadami jurhatin, atau najis yang dimaafkan seperti darah luka, itu dimaafkan. Ada lukanya ketika sholat keluar darahnya, itu dimaafkan, tidak membatalkan sholatnya. Wa yajibu izalatu najisin lam yufa anhu bi izalatil ain, dan wajib menghilangkan najis yang tidak dimaafkan dengan menghilangkan najisnya. Min tahmin, kalau ada rasanya, walaunin, ada warnanya, warihin, ada baunya, harus dihilangkan, bilma, dengan air al-mutahhir yang mensucikan. Wal hukmiyatu, dan najis yang hukmiyah, najis yang hukmiyah adalah najis yang tidak kelihatan najisnya, maka cukup bijar ilmani alihah, dialirkan air padanya sekali, itu sudah cukup. Wal kalbiyatu, dan najis karena anjing atau babi, bi ghasliha, harus dibasuh sab'an, 7 kali basuhan. Ihdahunna mamzujatun biturabit tahur, salah satunya dicampur dengan tanah yang suci. Wal muzilatu lil ain wa in ta'addadat wahidatun, dan kalau najis karena seekor anjing atau babi dibasuh berapa kali belum hilang najisnya, ketika hilang najisnya itu baru dihitung sekali. Setelah itu ditambah 6 kali basuhan, salah satunya adalah dengan dicampur tanah. Wa yustaratu urudul mani in kana galilan, dan disyaratkan mengalirnya air kalau airnya itu sedikit, ya. Ini adalah di antara syarat sahnya sholat. Wa min syuruti sholat faslun, dan di antara syarat sahnya sholat adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Wa dukhulil waqti, masuknya waktu sholat. Wal islamu, tamyiz, berakal. Wal ilmu bi fardiyatiha, dan mengetahui wajibnya sholat. Wa an la ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan, dan tidak meyakini salah satu dari fardunya, rukunnya sholat itu adalah sunnah. Kalau menganggap rukun itu sunnah, tahiyat akhir itu sunnah, itu batal sholatnya.
Wasatru bima yasduru bihi launal basyarah, dan menutup aurat yang menutup warna kulit ya di semua badan al-hurrah wanita yang merdeka, illa wajha wal kafain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan ya. Wasatru ma baina surati wa rukbati, dan menutup antara pusat dan lutut, lidakari wal amati min kullil jawanib dan asfal, untuk laki-laki dari semua sisinya selain dari bawah ya. Ini adalah di antara syarat-syarat sahnya sholat. Lalu yang berikutnya adalah tentang apa saja yang membatalkan sholat. Insya Allah kita kaji lagi. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana wa annana asrafna asrafna fatuh alaina tawbah taksiri kulli wabah wastunana awrati wa nabiyya awati wa birri walidina rabbi wa maulina wal ali wal ikhwani wasair khilani wa kulli zi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in ya rabbi asma adlan wajudan manna bihtisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli suri bil mustafa rasulina bi kulli suri bil mustafa rasulina bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi abdalhabbi wa alihi wa sahbihi idadat tasri suhbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.